Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, thumma amma ba'du. Kita akan meneruskan membaca bab 34 ni. Hadis nombor 275. An Abi Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar atau qala ghairahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah tidak suka salah satu akhlak istrinya, maka ia menyukai daripadanya akhlak yang lain. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan sesuatu yang lainnya. Kalimah yafraq ya. Al-farqu, yakni kalau root wordnya fara dengan kaf, farkun bermakna baghdha dan adawah, benci dan memusuhinya, tidak menyukainya. Itulah yafraq. Kemudian lam alifnya di situ lam alif an-nahiyah, larangan. Kerana terjemahannya janganlah. Asalnya yafraku, kafnya berbaris dhammah. Tapi kemudian di situ kaf berbaris sukun. Kerana ada lam alif sebelumnya, maka disebutlah lam alif an-nahiyah. Huruf lam alif yang memberi makna larangan, maka terjemahannya janganlah. Dan setiap larangan itu yakni haram dilakukan, wajib ditinggalkan dan dijauhi. Maka la yafraq mu'minun mu'minah, ini tidak boleh seorang mukmin membenci, memusuhi seorang mukminah. Seperti umpamanya suami dan istri, tidak boleh seorang suami dilarang oleh Rasul untuk membenci, tidak menyukai, apalagi memusuhi istrinya. Kerana kalaupun suami itu tidak menyukai satu perkara yang ada pada istrinya ataupun apa yang dilakukan oleh istrinya, sebenarnya banyak lagi perkara yang baik. Maka seorang mukmin diperintah untuk berlaku adil, yakni menilai sesuatu itu secara adil. Hendaknya di dalam bermuamalah seorang suami dalam mempergauli istrinya mesti dengan bil ma'ruf. So antara lain dia mesti mampu melakukan muwazanah ataupun perbandingan dan menyeimbangkan antara apa yang dia tidak sukai dari istrinya dengan apa yang disukainya. Sesungguhnya barangkali yang ia tidak sukai hanya satu perkara saja. Dia mesti melihat pada perkara-perkara yang baik. Adalah tidak adil kerana sebab satu perkara yang kecil itu dia menafikan kebaikannya. Sedangkan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukminin untuk berlaku adil dalam menilai apapun juga. Tentu anda pernah membaca surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8.
Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ila akhiril ayat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang mukmin, dan orang-orang mukmin itu adalah hidup, jiwa dan hatinya hidup. Oleh itu mereka mendengar dan mentaati. Allah menyeru mereka dan mengenali atau identifying mereka dengan identiti iman. Maka di sini kebangsaan tidak disebut ya ayyuhalladzina amanu. Tapi tidak berarti Islam menafikan kebangsaan. Tetap bangsa dan suku, warna kulit, adat istiadat remain. Tapi di sini lebih aula diutamakan ialah iman. Maka seorang mukmin akan lebih bangga dikenali oleh Allah Tuhannya itu dengan panggilan iman daripada panggilan wahai Sundanis, wahai orang Sunda. Mana dia? Nanti orang Jawa pula marah. Okey. Tidak ada. Maka Allah menyebut di sini ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sebagai orang yakni bangsa apapun juga remain bangsa itu. Tidak dinafikan kebangsaan itu. Tapi dahulukanlah identiti iman. Karena itu Allah mengenali hamba-hambanya melalui identiti iman. Bukan identiti yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini seruan. Ya harfun nida. Ya itu seruan. Maka Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengenali mereka, identify mereka dengan identiti iman. Dan orang yang beriman, dia hidup apanya? Jiwa dan hatinya. Kerana dia hidup, maka yasma'u wa yuti'u. Dia mendengar seruan itu dan mentaatinya. Apa dia perintah dari Allah ini? Karena setiap kali kita membaca kalimah ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu kita dapati sama ada perintah atau larangan. Perintah mesti ditunaikan bagi membuktikan adanya iman. Larangan mesti ditinggalkan bagi membuktikan keikhlasan. Okey. Jadi dua-duanya mesti dilakukan. Tidak hanya mengerjakan apa yang diperintah sementara melakukan yang ditegah, atau meninggalkan yang ditegah tidak buat yang diperintah. Itu tidak betul. Yang benar ialah apa yang diperintahkan kita lakukan, dan apa yang dilarang Allah melarang kita daripadanya maka tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu. Ini kata kerja perintah. Jadilah kamu sekalian. Ini perintah. Untuk jadi apa? Qawwamina lillahi bil syuhada'a bil qist. Jadi apa? Orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, memberikan persaksian secara adil. Dan ayat berikutnya ini yang ada hubung kait dengan dalil ini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah apa? Nah, itu dia. Janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum menghalangi kamu dari tidak berlaku adil. I'dilu. Nah, itu tadi larangan. Sekarang ada perintah, berlaku adillah kamu. Seorang suami diperintah oleh Allah melalui ayat ini juga untuk berlaku adil kepada istrinya. Kalau kamu tidak suka hanya satu bahagian saja daripada istri kamu itu, ada yang kamu tidak sukai, jangan sampai kamu membenci keseluruhannya. Jangan sampai kamu menafikan kebaikannya. Yang tidak kamu suka itu hanya satu, sementara 9 yang lainnya kamu suka. Baik. Okey, jadi jangan kita tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu. Antara berlaku adil ialah okey, yang tidak kamu sukai itu apa dari istri kamu? Coba kamu senaraikan yang kamu sukai.
Kadang-kadang mungkin hari ini kamu tidak suka, besok malah mungkin kamu suka. Karena hidup selalu berubah. Mungkin kamu benci, tapi sebenarnya rindu. Benci tapi rindu. Okay. Jadi, maka kita harus berlaku adil. Harus berlaku adil. Okay. Jadi berlaku adil maknanya menilai bukan dengan emosi. Okay. Menilai bukan dengan emosi, tapi dengan kekuatan, yakni minda, pemikiran. Okay. Sebagai seorang yang dewasa, hendaknya dia berlaku adil. Jangan hanya karena sebab satu perkara kamu menafikan perkara-perkara yang lain. Ini antara suami dan istri. Yani ala kulli hal Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini memerintahkan orang-orang mukminin supaya menjadi hakim yang adil. Menjadi hakim yang adil, dan menegakkan keadilan. La yafraq mu'minun mu'minah. Jangan sampai kamu membenci istri kamu karena akhlak yang tidak kamu sukai. Sebenarnya kamu juga radhiya minha akhar. Kamu akan ridha daripada istri kamu itu, yakni akhlak atau bahagian yang lainnya. Okay. Maka hendaknya seorang suami mesti sabar menghadapi karena istrinya, dan hendaknya dia berlaku adil. Itu kepada istrinya, demikian juga kepada anak-anaknya, demikian juga kepada kawan-kawannya, kepada seluruh manusia. Kalau kita tidak suka kepada seseorang, jangan sampai kita yakni membenci keseluruhannya. Itu tidak adil. Dalam hidup ini tidak ada manusia yang sempurna. Al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata-mata. Yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Maka kekurangan-kekurangan itu jangan dijadikan alasan untuk menafikan kebaikan. Itu orang tidak adil. Orang yang adil ialah selalu dia mendahulukan yang positifnya daripada yang negatifnya. Okay? Dia tidak yakni emosional dalam menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai. Okay? Maka oleh itu hendaknya berlaku adil. Dan ini sekali lagi satu kaedah yang amat sangat tinggi sekali nilainya dalam hal bermuamalah, hubungan seseorang dengan orang lain, sama ada dengan istrinya, dengan anak-anaknya, ataupun dengan siapa sahaja, kalau kita ada kawan dan lain sebagainya. Jadi hendaknya kita mampu membuat perbandingan antara isaah, antara keburukan dengan kebaikan. Jika sekiranya banyak kebaikannya, maka lebih baik kita nilai dari kebaikannya itu, dan bukan daripada kejahatannya. Sekiranya ada keburukan dan kejahatannya itu, segera kita datangi dia dan berikan mau'izah ataupun nasihat. Ingatkan dia agar dia tidak mengulangi kesalahan tersebut, sesuatu yang tidak disukai itu. Boleh jadi kita termasuk adil, kita bertanya. Mungkin dia melakukan keburukan itu dengan kesadarannya, memang purposely misalnya. Maka anda dan kita mesti memberikan mau'izah, memberikan nasihat sesuai dengan yakni apa yang dilakukannya itu. Jika sekiranya dia melakukan keburukan, boleh jadi dia tidak sadar kalau itu, atau tidak tahu kalau perkara itu buruk dan tidak disukai. Maka memberikan mau'izah sesuai dengan kejahilannya itu, dengan tahap kejahilannya. Sekiranya dia purposely melakukannya, sudah dinasihati masih juga begitu, maka kita mesti memaafkannya. Lihat dahulu apakah kesalahannya itu satu kesalahan yang mungkin mudah untuk kita maafkan. Artinya dia memang kalau kesalahannya itu bila kita lihat dan berarti okelah, saya maafkan saja kesalahannya. Atau apakah kesalahannya itu yang tidak perlu dimaafkan? Itu juga perlu adil di dalam menilainya. Kalau sekiranya umpamanya perlu dimaafkan, maafkanlah. Hanya yang dilakukan itu perkara yang kecil saja, bukanlah perkara yang besar. Jika umpamanya setelah dinasihati dia tetap berterusan juga di dalam kejahatannya itu, maka lihat mana kemaslahatan yang lebih maslahah. Adakah anda akan terus bersama dia? Jika sekiranya anda ada masa
Jika bersama dia Anda masa mungkin untuk menyampaikan nasihat-nasihat, maka Anda jangan tinggalkan dia. Tapi jika sekiranya kalau Anda meninggalkan dia dan itu memberi maslahah kepadanya, maka lakukanlah itu. Jadi saya melihat agama kita mengajar supaya kita berlaku adil dan tidak menilai sesuatu secara emosional. Gunakan rasio. Dan mana maslahah, mana yang lebih banyak memberi kebaikan daripada keburukan. Ini dalam hal bermuamalah. Jadi ini satu kaedah yang sangat bagus sekali di dalam hal kita, yakni bermuamalah atau bergaul dengan orang. Jika dimaafkan, bukankah seorang mukmin itu suka memaafkan kesalahan saudaranya? Salah satu sifat di antara sifat-sifat calon penghuni syurga dan sifat-sifat orang yang bertakwa ialah wal 'afina 'anil nas, yang kita banyak sekali baca di dalam Al-Quran ataupun sunnah nabawiyah. Dan Nabi seorang yang pemaaf. Kita selalu antara lain berdoa, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemaaf, Engkau sukakan akan kemaafan. Tidakkah Anda juga meniru sifat itu untuk menjadi seorang pemaaf? Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka, dalam surah 3 159, dan di dalam surah 3 juga ayat 134, sifat ahlul jannah, sifat orang yang bertakwa ialah wal 'afina 'anil nas. Surah 3 159 dan 134. Kedua ayat itu, pada ayat 159 perintah dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan kesalahan orang. Jadi hakim yang adil ialah hakim yang tidak emosi menilai sesuatu. Ya, dia ada kekurangannya, dia ada kelemahannya, ada perkara yang tidak kita sukai, tapi janganlah sampai patah arang. Okey? Jangan sampai patah arang hanya kerana nilai setitik. Okey? Sehinggalah rusaklah susu satu tin. Jangan sampai begitu. Okey? Jangankan satu tin, satu belanga pun rusak. Jangan sampai begitu. Biarlah kita adil dalam bermuamalah ini. Okey? Dan bagi kita, hendaknya kita ada di minda kita bahawa tiap-tiap orang itu mesti ada kekurangannya. Tiap-tiap orang itu kita secara mentally harus bersedia ketika bermuamalah, bahawa tiap-tiap orang mesti ada kelemahan. Nah, ketika secara mentally sudah bersedia untuk itu, maka apabila kita melihat dari kawan kita, istri atau suami kita yang tidak kita senangi, kita tidak perlu emosi. Nah, katanya secara mentally sudah bersedia, okey, oh ini kelemahan dia. Tapi Anda jangan fokus hanya pada kelemahannya saja. Dia juga ada kelebihannya. Kebaikannya itu lebih banyak daripada kelemahannya atau keburukannya. Maka seorang hakim yang adil, dia mendahulukan yang positif daripada yang negatif. Dan dia berusaha yang positif itu untuk menutupi yang negatifnya tadi. Ditutupi. Caranya ialah tadi itu. Datangi dia, tanya pada dia, nasihati dia. Okey? Kemudian cari mana yang lebih maslahah. Karena orang mukmin selalu ingin melakukan sesuatu yang baik, dan kebaikan itu juga memberi manfaat pada orang lain. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kan, bahwa seorang mukmin itu tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia tu menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Jadi caranya tadi, kalau ada kekurangan, ada aib pada istri, pada suami, atau pada siapa saja, ayo kita datangi, kena kita kasih kepada dia, nasihati dia. At-tawasi bil haq, wat-tawasi bis sabr, wat-tawasi bil marhamah. Dengan penuh kasih sayang. Jangan emosi. Okay, ini kita memang perlu kepada latihan ya. Karena kadang-kadang practically bila berlaku, mungkin bila berlaku terus mata pun tengok mata yang sipit, jadi misalnya begitu. Jangan sampai begitu. Nah, ini perlu kepada latihan. Dan latihan ini ada dalam bentuk muamalah. Muamalah maknanya bergaul dengan berbagai jenis orang. Dengan begitu makin luas pergaulan seorang,
makin dewasa dia cara berfikir, makin luas dia punya world view-nya. Dan dia tahu nanti bagaimana how to conduct with the people. Kalau orang yang jarang bergaul, okay, ataupun disebut bahasa Jakartanya Cooper, kurang pergaulan, okay. Okay. So, kurang pergaulan, dia selalunya dia tidak akan mampu, dia kaku bergaul dengan orang, very harsh kadang-kadang, ya. He like to judge others dan merasa dirinya dirinya seorang yang perfect, yang sempurna. Dia tidak mungkin punya open minded, karena dia akan narrow minded dan selalu emosi. Maka pergaulan sangat penting, muamalah ini. Salah satu di antara sifat mukmin yang baik ialah orang yang selalu bergaul dengan orang ramai. Okey. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa, atau khairun nasi anfa'uhum linnas. Bergaul dengan orang lain. Tengok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu mix around with the people. Dengan demikian nanti tahu macam mana nak berkomunikasi dengan orang. Sehingga ada satu hadis bunyinya wa khatibin nas ala qadri uqulihim. Bercakaplah dengan orang sesuai dengan tahap pemikiran mereka dan gunakan bahasa mereka. Jadi kita bercakap dengan orang ni akan berlainan. Approach kita pada A mungkin berlainan dan approach pada B begitu selanjutnya. Kalau satu saja nanti tidak akan ada flexibility. So ini pentingnya kita bergaul tadi. Dan bergaulah dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang akan sentiasa mengingatkan kita pada kebaikan, membawa kita kepada kebaikan. Kalau kita mampu, kita pengaruhi orang lain kepada perkara yang baik. Kalau kita tidak mampu, maka anda lihat mana masalahnya. Kalau saya bergaul terus dengan orang-orang macam ini yang jahat umpamanya, mungkin saya akan terpengaruh, baik dia withdraw. Kalau itu lebih maslahat untuk dia ataupun untuk orang lain. Begitulah dalam seni pergaulan, ya. Dan yang penting bahawa setiap orang hendaknya, sama ada dia sebagai suami terhadap istrinya ataupun kepada kawan-kawannya, atau barangkali sebagai penjual dan pembeli, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil dan menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak Islami dalam bermuamalah, yaitu al-adl. Dan ingat bahawa sifat adil adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini asas dalam pergaulan. Sehingga kan Allah memerintahkan secara langsung di dalam surah 16 ayat 90, dan ayat ini selalunya dibaca dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, surah 16 ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bi. Kalimah amaro mesti ada huruf ba lepas itu. Kalau ada amaro diikuti dengan ba, itu maknanya perintah. Ya'muru bi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu. Kalimah ya'muru present and future verb, maknanya berterusan. Dan Allah menggunakan direct word, ya'muru. Allah memerintahkan kamu, dan setiap perintah dari Allah itu hukumnya wajib, dan itu syariat. Apa yang Allah perintahkan? Yang pertama bil adli, subhanallah, dengan keadilan dalam semua perkara. Perintah dari Allah, wajib berlaku adil seperti mana wajibnya melakukan perintah-perintah Allah yang lain. Tak ada perbezaan. Kalau Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan keadilan untuk berlaku adil, maka kedua-duanya sama dari sudut kewajibannya, kerana dua-duanya perintah dari Allah. Nah, sungguh duka cita kita melihat ada orang rajin salat tapi hidupnya tidak berlaku adil, dalam muamalahnya tidak adil, dalam pergaulannya dengan istri atau suaminya atau kawan-kawannya atau anaknya dia tidak adil. Apa artinya salat itu? Nah, ini kita sedang menghadapi kecelaruan sikap umat dari sebab, mungkin salah satu sebabnya yaitu
su'ul fahmi fid din, kefahaman yang bercelaru, yang salah dalam memahami agama. Orang mungkin dia mendirikan salat, nampak perfect lah lahiriahnya, tapi dalam muamalahnya dia fail, dia cacat. Ini adalah sesuatu yang sangat menduka citakan. Padahal semestinya salat itu membina seorang muslim dengan akhlak yang mulia. Bukankah innas salata tanha 'anil fahsyi wal munkar? Ini kita sedang melihat nilai-nilai yang tak selari. Banyak kita lihat seperti ini. Rajin salatnya, tapi mengumpatnya pun rajin. Oke? Itu pelik ini. Rajin dia salatnya, Masya Allah, khusyuk. Menipu ketika berniaga pun juga rajin. Dan istiqamah pula dalam menipu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Naam. Sekarang macam ini, kalau kita bersahabat, kita sebenarnya kita perlu membinasikan cara apa supaya dia masalah itu membuat perkara yang baik. Ya. Mungkin kalau dia sendiri tak perasan, apa buat tak Ya. dia marah atau Ya. kalau kita sebagai kawan nak ikhlas, Ya. peringatan. Ya, memang itu yang tadi sudah disebut, memang seharusnya begitu. Itu namanya at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Maka kita perlu lihat mana yang lebih maslahah untuk dia. Baik. Silakan, Pak. Seseorang yang berperangai macam tu kan, adakah dia berpunca daripada dia punya solat yang tak betul? Ada beberapa faktor lah. Antaranya dalam beberapa faktor ya. Punca-punca itu banyak. Tentu yang pertamanya ialah ilmu. Keduanya iman ya. Ketiganya tadi ibadahnya. Maka itu dalam beribadah antara perkara yang patut kita sering menilai ibadah kita iaitu mutu dan nilai ibadah, bukan banyak atau sedikit. Bagaimana kita nak meningkatkan mutu ibadah? Dan apabila ibadah itu sudah benar-benar menepati yang dikehendaki oleh Allah, maka dia automatically akan memberi kesan positif. Dalam konteks atau contohnya tadi surah 29:45 yaitu salat. Bagaimana kalau salat itu umpamanya belum lagi nampak, orang yang mengerjakan salat itu belum nampak pada diri dia meninggalkan perbuatan fahsya dan mungkar. Nah, ketika itu maka salatnya itu perlu dinilai kembali. Kita tidak terus buat judgement. Tidak, mungkin itu salah satu faktornya. Perlu kita barangkali bincang dengan penuh hemah dan berhikmah. Jangan buat judgement kepada diri dia orang itu dan mungkin dia akan semakin melenting. Maka di sini diperlukan kebijaksanaan. Maka kita hendaknya menempatkan diri sebagai hakim, sebagai da'i bukan sebagai hakim. Kita sebagai penasehat, penyeru kepada kebaikan bukan sebagai judge. Jadi kalau dia masih tetap begitu, mungkin salah satu faktornya ya salat. Dan salatnya tadi hanya sekedar barangkali melakukan salat. Ini kerana memang bukan sesuatu yang pelik. Walaupun orang mungkin salat pada lahiriahnya sama, semua berdiri, semua ruku, semua sujud. Tapi kan pada penilaian Allah itu berlain-lainan. Ada yang dapat 1/10 kan? Ada yang 2/10 dan seterusnya. Itu bukan, walaupun pada lahiriahnya sama, tapi Allah akan menilai berlainan. Nah, itu berarti yang dinilai oleh Allah ialah kualitinya. Nah, itu Al-Quran yang selalu kita sebut ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Dan setiap amalan yang diwajibkan oleh Allah, dia selalunya akan memberi impact pada pembentukan jati diri atau akhlak seorang mukmin. Seharusnya itu. Sejauh mana ibadah kita, misalnya salat itu diterima oleh Allah, tidak ada penyata dari Allah. Tapi boleh nampak kesan dari salat itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau itu ada pada orang tersebut, berarti salatnya memang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tetap salat, tapi dia konsisten dengan kejahatannya, dengan maksiatnya, maka salatnya kama qala
Ta'ala banyak sekali fawailul lil musallin. Okey, banyak orang yang salat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu pastikan firstly ialah ilmu yang hak, ilmu yang benar. Okey, dari ilmu itu sebenarnya yang punca asalnya ialah ilmu. Dan ketika menuntut ilmu pun mesti memenuhi syarat, antara lain ikhlasun niyyah dalam menuntut ilmu itu. Bukan hanya for the sake of knowledge. Para sahabat, nanti kita akan baca hadis selepas ini, para sahabat itu sering bertanya kepada Rasul. Mereka bertanya kepada Rasul bukan hanya for the sake of knowledge, tapi mereka bertanya untuk mengetahui dan mengamalkannya, melakukan ilmu itu. Jadi ilmu yang sahih itu. Ya, jangan sekedar salat saja. Salatnya rutin lah, tapi mungkin salat itu tak memberi kesan. Macam puasa. Puasa bulan Ramadan, masuk saja bulan puasa, semua orang puasa, dia pun puasa lah. Pada lahiriahnya sama. Di siang hari orang tak makan, tak minum dan sebagainya yang membatalkan yakni puasa. Tetapi nilainya pada sisi Allah berlainan. Bukankah Rasulullah mengatakan betapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi di sini soal quality, bukan soal quantity. Jadi pastikan amalan kita itu benar-benar berkualiti dari semua aspeknya ya. Maka bagi saya barangkali Ramadan ialah salah satu masa dan peluang untuk menilai kembali keseluruhan apa yang sudah kita lakukan 11 bulan, baik dari sudut ilmu, baik dari sudut iman, dari sudut amalan. Kita nilai. Dan setiap orang coba bulan Ramadan ini ada pen atau pensel dengan kertas, dengan buku, nilai diri sendiri. Banyak pertanyaan kepada diri sendiri, lalu nanti refer kepada sumber agama. Jika sekiranya alhamdulillah banyak menepati, banyak kebaikannya, nahmadullah. Jika ada kekurangannya, nastaghfirullah wa natubu ilaih, dan kita perbaiki. Ini adalah peluang yang amat sangat, yakni keemasan lah, golden opportunity bagi setiap mukmin. Walaupun tidak semestinya melakukan penilaian itu hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi pada setiap masa sebenarnya. Tetapi sekali lagi kita, kalau ada orang macam itu, mungkin salah satu faktornya ialah salatnya yang perlu diperbaiki. Sekali lagi kita jangan mendahulukan judgement. Dahulukanlah al-bayan wal-idah, penjelasan, penerangan dan nasihat dengan penuh yakni ikhlas. Ini kerana Rasulullah SAW menyatakan man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang pada yang baik, pada kebaikan, siapa yang mengarahkan orang lain pada kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi Muslim didorong, di-encourage oleh Nabi SAW untuk sentiasa menunjukkan belas kasih sayangnya kepada sesama mukminin dalam bentuk tadi islah. Islah maknanya memperbaiki. Seorang Muslim mesti seorang muslih. In uridu illa al-islah. Nabi Allah Syuaib AS berkata kepada umatnya, in uridu illa wa ma uridu illa al-islah. Tidak ada yang aku kehendaki, in uridu illa al-islah, melainkan hanya perbaikan. Nah, seorang mukmin mesti itu, ada sifat itu pada diri kita untuk ingin memperbaiki. Kekurangan-kekurangan itu kita sempurnakan, kerosakan itu kita perbaiki pada diri sendiri, baru pada orang lain. Kalau kita tidak suka orang lain buat jahat pada kita, ya kita jangan buat jahat pada orang lain. Kalau kita nampak orang itu melakukan kesalahan, sila datang kepada dia dengan nasihat. Disebut tadi mau'izah. Maka di dalam surah 16 ayat 90 ni, kalau anda perhatikan hujung ayat, ya'idzukum. Ada tak kalimat ya'idzukum? Subhanallah, ya'idzukum. Apa artinya? Allah memberi mau'izah, nasihat pengajaran kepada kamu. Al-mau'izah, nasihat pengajaran yang berkesan pada jiwa orang yang dinasihati. Allah memerintahkan tiga perkara ni. Satu, berlaku adil. Kedua, berbuat ihsan. Yang ketiganya apa dia? Wa ita'idzil qurba, memberi bantuan kepada kaum kerabat. Ini tiga perkara wajib. Tiap-tiap individu, lelaki atau perempuan, diperintah oleh Allah dengan tiga perkara ini. Berlaku adil, berbuat ihsan, dan kemudian wa ita'idzil qurba. Ini perintah, dan setiap perintah mesti dilaksanakan. Setiap perintah itu. Bagaimana cara yang berlaku adil dalam kehidupan ini? Jadilah seorang yang adil. Okay. Kemudian yang keduanya adalah jadi orang yang muhsin.
orang yang melakukan ihsan. Saya pernah katakan kepada anda dan sering, ihsan itu subhanallahil karim diperintah oleh Allah. Wa ahsin di dalam surah 28 ayat 77. Ihsan itu ada dua, ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah yakni ta'atuhu, mentaatinya, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Kemudian berlaku ihsan kepada manusia, kepada makhluk. Dan berlaku ihsan kepada makhluk di kalangan manusia nih, ranking pertama yang we have to do good and be kind to them ialah our parents sendiri. Anda tentu membaca kan surah 17:23, surah 4:36, surah Luqman 14, banyak ayatnya. Wabil walidaini ihsana. Dalam surah 17 itu ayat 23. Wabil walidaini ihsana. Demikian juga surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Kemudian masuk adzawil qurban dan sebagainya. Okey. Demikian juga dalam surah Luqman. Allah memerintahkan wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan seterusnya. Berlaku ihsan kepada ibu dan ayah. Dalam berbagai bentuk ihsan. Bahkan dalam hadis Fatih of Nawawi, salah satu hadisnya Rasulullah menyatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan atas segala sesuatu. Subhanallah. Hatta dibagi contoh dalam hadis itu, kalau salah seorang di antara kamu hendak menyembelih binatang ternaknya, maka hendaknya dia menajamkan pisaunya. Itu ihsan. Jadi ihsan itu merentasi seluruh aspek dan gerak-gerik kehidupan kita. Dia dijadikan paksi dan teras dalam kehidupan ini. Berlaku ihsan. Tidakkah anda merasa bertuah? Dan anda semestinya bertuah karena tinggal di Darul Ihsan. Betul? Bahkan anda mungkin ada salah seorang di antara anda menjadi member klub Darul Ihsan. Lagi hebat. Baik. Nama pula suami pun namanya Ihsan. Anda pula Hasanah. Ayah juga Muhsin, Masya Allah. Abang Hasan. Okey, Masya Allah. Semuanya Husain, Hasan. Orang-orang yang baik berlaku. Baik. Jadi berlaku ihsan. Dan yang terakhir ialah wa ita'idzil qurba. Saya selalu tekankan dan ingatkan diri saya dan kita semuanya. Kalau boleh, kalau kita rajin buat family tree itu kan. Kita ada nasab kita siapa. Yang kita tahulah dari mana, bila perlu satu masa kumpulkan. Okay? Tanpa bermaksud membanggakan, saya sungguh teruja melihat pada bulan Ramadan atau Syawal nanti ada keluarga-keluarga tertentu selalu mengumpulkan seluruh zuriatnya kan. Keluarga Wak Joyo. Okey. Dengar Wak Joyo dan Wak Tuminah dikumpulkan semuanya. Oh, nama-nama anak dia. Samingan, Samingun, Samingin, semua anak-anaknya. Basiron, Basirun, Basirin, semua ada. Ada semuanya. Oh ya Rabbi ya Karim. Semuanya berapa bas, Masya Allah. Saya kata ini adalah satu amalan yang sangat dianjurkan. Menyambung silaturahim. Subhanallahil Karim. Dan itu salah satu di antara sifat ahlul jannah. Coba anda senaraikan. Jangan sampai subhanallah anak kita tidak saling mengenal. Kazan masing-masing. Duka cita ini. Jangan dijadikan alasan kesibukan apapun juga. Ini perintah dari agama. Ayo kita buat senarai. Siapa keluarga kita? Kenalkan anak-anak kita. Ini bapak saudara, ini mak saudara dan sebagainya. Barangkali buatlah gitu. Keluarga siapa dikumpulkan Subhanallahil Karim. Ada hamba-hamba Allah yang rajin seperti itu. Mengumpulkan keluarganya dan ada program, family program. Kadang-kadang bergilir. Tahun ini siapa, tahun berikutnya siapa. Dan ada program pengisian. Bukan sekedar makan. Program pengisian ilmu. Itu sangat patut kita lakukan dan buat kalau kita mampu. Kemudian selanjutnya ada 3 larangan. Tadi 3 perintah, 3 larangan. Wayadha, dan Allah melarang anil fahsya. Berbuat fahsya. Pergaulan bebas Dari pergaulan bebas itu yang kemudian akhirnya terbabas. Kalau sudah pergaulan bebas, kemudian lepas, akhirnya terbabas,
dan akhirnya melepas. Begitulah selanjutnya. Awas, perhatikan al-fahsya. Sebab yakni asalnya kan dari mata turun ke kaki. Okey. Turun ke kaki, dia akan yakni berjalan di belakang dia. Lepas itu tangan lah. Okay. Lepas itu tangan. Tangan, this is my card atau my handphone, whatever. Lepas itu barulah nanti berhubungan. Dan selanjutnya, na'udzubillah min dzalik, al-fahsya. Segala perbuatan-perbuatan yang membawa kepada keruntuhan moral. Islam sentiasa melakukan pencegahan daripada pengubatan. Dan yang keduanya apa? Wal munkar. Allah Subhanahu wa taala mencegah kamu, melarang kamu dari perbuatan mungkar, segala bentuk kemungkaran yang diingkari oleh syara' atau diingkari oleh uruf ataupun oleh adat dan kebiasaan. Itu benda yang mungkar. Kita juga harus tahu, saya pernah katakan kepada anda, apa itu ma'ruf menurut syariat, apa itu mungkar menurut syariat. Senaraikan. Ramadan sekali lagi adalah peluang yang terbaik untuk anda mentadabburi Al-Quran. Apa benda ma'ruf menurut syariat, anda list out kan. Begitu juga yang mungkar. Lepas itu share dengan orang lain. Dan yang ketiganya wal baghi. Apa arti baghi? yakni permusuhan, kedengkian, kebencian. Nah, tadi sudah disebut dalam hadis yang sedang kita baca, janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Dalam konteks suami pada istri ataupun sesama pergaulan. Baghi. Okey, baghi yakni asalnya dengki, benci, lalu melampaui batas-batas agama, melampaui batas-batas adat ataupun uruf. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baghi. Kemudian, nah tengok, ya'idzukum. Ini semuanya adalah mau'izah dari Allah. Mau'izah, yakni nasihat yang mesti didengar, difahami dan diaplikasikan. Dan dia pasti setiap mau'izah dari Allah untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Allah tidak memerlukan makhluk. Seluruh mau'izah dan petunjuk dari Allah adalah untuk kebaikan kehidupan manusia itu sendiri, sama ada sebagai individu, keluarga, ataupun masyarakat dan hidup bernegara dan lain sebagainya. Tidak ada mau'izah yang lebih berharga, lebih benar dan tepat, lebih membawa kepada kebahagiaan selain daripada mau'izah dari pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hujung ayat, la'allakum tadhakkarun, agar supaya kamu apa? Nah, jadi indirectly hujung ayat ini memerintahkan kepada saya dan anda untuk mempelajari agama. Tadhakkarun, pelajari, datangi majlis-majlis ilmu. Kita semua tahu menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Ilmu syara' wajib menuntutnya. Datangi majlis-majlis ilmu ini, majlis-majlis abrar. Kama qala Rasulullah dalam salah satu hadis 40 Nawawi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti berjalan di atas sebatang jalan, tujuannya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Subhanallah. Majlis-majlis al-abrar macam ni, majlis ilmu, majlis yang mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah nabawiyah, mendalami, disebut tafaqquh fid din. Coba masing-masing kita bertanya, sudahkah saya alokasikan kehidupan saya dan masa saya ini untuk menuntut ilmu, untuk menambah-nambah lagi ilmu? Subhanallahil karim. Tiap-tiap orang, jangan sekali-kali pada diri kamu wahai Safwan merasa sudah tahu. Jangan. Itu orang yang jahil, kata Imam Malik. Hendaknya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, letakkanlah di dalam jiwaku ini kesukaan pada majlis ilmu, suka mendatangi ilmu. Maka kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau kamu bukan orang alim, kun muta'alliman, jadilah kamu penuntut pelajar yang mendatangi majlis-majlis ilmu. Okey? Kemudian yang ketiganya, wa kun mustami'an. Kalau kamu sudah bukan lagi mahasiswa-mahasiswi tapi mahasiswa, tak apa, maka jadilah kamu mustami'. Jadi orang yang suka mendengar ilmu, itu pun kalau telinganya masih on. Okey? Okey? Taib. Dan bawa dua-duanya telinga, jangan sebelah aja. Okey, ini sebelah aja. Yang sebelah ditutup, sebelah dibuka. Kemudian mulut dibuka mengangak. Oh, di hujung
yakni di corner masjid. Tak, dua-duanya. Baik. Kun mustami'an, jadi orang yang mustami'. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita as-sam'u, pendengaran, hearing. Untuk apa? Mendengar nasihat, mendengar mau'izah, mendengar pengajaran. Subhanallah, mendengar petunjuk. Ini kewajiban setiap orang. Bukan tidak ada modal itu, semuanya Allah sudah bagi, tinggal kita nak atau tidak. Kun mustami'an. Yang keempatnya, kun muhibban lil ilmi. Kalaupun umpamanya telinga pun sudah banyak off-nya dari on-nya, jadilah orang yang pada jiwa kamu cintakan pada ilmu, suka kepada ilmu. Subhanallahil karim. Ini nikmat dari Allah. Nikmat di antara nikmat yang Allah anugerahkan pada seorang ialah Allah menganugerahkan pada orang itu suka akan ilmu. Subhanallah. Itu ada satu nikmat, semangat untuk menuntut ilmu. Kerana ada atau ramai orang yang tidak ada pada jiwa dan bindanya suka pada ilmu, tak ada. Jom kita pergi majlis, tak payahlah. Ai tak sukalah. Buat apalah. Itu senang ikut sajalah. Banyak lagi perkara. Banyak benda yang belum ai buat katanya. Tak suka ilmu. Okey, banyak orang yang seperti itu. Tapi dia suka pada majlis-majlis yang lain, majlis borak umpamanya. Jom kita berborak. Di mana? Di restoran borak. Ada nama restoran, namanya berborak. Borak apa? Anda lebih tahu dari saya, maknanya pernah pergi ke sana lah tu. Okey. So, begitulah. Berborak aja. Jadi kalau ada orang diam, keluar ke dari restoran ini. Kenapa? Ini bukan restoran diam, restoran berborak. Tak boleh diam, mesti. Boraknya lagau pula. Kalau tidak lagau pun lagu. Dua aja. Rugi. Sangat rugi. Tidakkah kita merasa rugi? Innal insana lafi khusrin. Masa itu berjalan. Begitu cepat masa. Allahu akbar. Masa ini adalah nikmat dari Allah. Jangan disia-siakan. Akan ditanya oleh Allah. Macam mana kita menghabiskan masa kita, menghabiskan umur dan usia kita. Kita dibagi oleh Allah tapi mesti bertanggungjawab. Okey, wasaufa tus'alun, dan pasti kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bersedialah kita untuk itu. Baik. So, la'allakum tadzakkarun. Dan dalam belajar antara lain ialah mesti tadzakkur, always remember. Maknanya mesti dihafalkan kalau perlu dihafal. Tadzakkur. Okey? Oleh itu para ulama ada mengatakan dahulu, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Dahulu ilmu itu di dada, bukan di buku dan di tulisan, di catatan. Barangkali sekarang atau kemudian selepas itu, al-ilmu fis sudur wa fis sutur. Ilmu ada dalam dada, juga ada dalam buku, direkodkan. Sekarang mungkin al-ilmu fis sutur la fis sudur. Mungkin sekarang hanya ilmu itu ada pada buku-buku saja, tidak ada pada minda dan dada. Subhanallah, dah berubah sekarang. Orang tua kita dahulu cakap, penuhkan dahulu apa? Dadamu. Tidak pernah orang tua mengatakan, penuhkan dahulu lubang telingamu. Tak ada. Penuhkan dahulu dadamu. Dengan apa? Dengan ilmu. Fahamlah macam mana nak menemukan dada. Takkan nak dibongkar dada, dibuka, masukkan pasir, tak? Dengan ilmu. Orang tua kita itu lebih hebat falsafahnya dahulu. Okay? Penuhkan dada dengan ilmu. Maka ilmu itulah yang akan memandu. Al-ilmu nurun, cahaya. Dengan ilmu itulah dia bercakap akan benar, berbuat akan benar, bergaul pun akan benar. Segala-galanya dengan ilmu. Maka Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tugas besar Nabi ialah wa yu'allimuhum. Ta'lim. Apa yang diajarkan? Al-kitab wal hikmah. Surah 3 164. Ya. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka, yakni umat manusia. Apa yang diajarkan? Al-kitab was sunnah, al-kitab wal hikmah. Surah 3 164. Okay. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang ketiga apa?
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa yu'allim, tugas Nabi ada 3 di situ. Dan nombor ketiga yang pokok, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yu'allim, teaching, to teach, untuk mengajar mereka Alkitab dan Sunnah. Yang diajarkan Rasulullah Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah tidak menyampaikan kecuali qala Allah. Okay. Rasulullah kalau tidak turun wahyu, dia sama ada dia akan diam. Dia kata apa? Lam ya'tini Jibril. Jibril belum datang kepada saya. Lam yanzil alayya wahyun, belum turun kepada aku wahyu. Dan Nabi akan diam. Ataupun kalau Nabi melakukan sesuatu ketika wahyu belum turun, itu ijtihad Nabi, kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak. Ada ijtihad Rasulullah yang tidak tepat. Ketika umpamanya Rasulullah SAW mendatangi tokoh-tokoh musyrikin Makkah kan, yang Rasulullah dijemput untuk datang ke klub mereka, namanya klub Darun Nadwah, klub An-Nadwah. Rasulullah datang karena waktu itu Rasulullah berfikir, ini adalah peluang keemasan bagi aku untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Mereka yang akan hadir tokoh-tokoh, orang-orang yang berpengaruh. Seandainya seorang saja mau menerima dakwah aku, maka niscaya ratusan ribuan orang akan mengikutinya. Nabi datang. Itu namanya ijtihad Rasul. Tetapi ketika baginda SAW memulakan dakwahnya, Allah tidak menyetujuinya. Diutuslah oleh Allah atas kehendak Allah, the blind man. Abasa wa tawalla an ja'ahu na'am. Ditegur on the spot. Dan akhirnya Rasulullah pun meninggalkan majlis itu. Itu dalam konteks ijtihad Nabi. He's a man like us. Kadang-kadang tidak tepat ijtihad. Dalam perang Badar, perang yang pertama kali dipimpin, Nabi menyuruh para sahabat tentera Islam untuk berkemah di satu tempat. Datanglah Khabbab bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, Anda menyuruh kami dan kita semua untuk berkemah di sini, apakah ada instruction dari langit? Ada wahyu ke? Atau ini hanya sekedar strategi peperangan dan pendapat sendiri? Rasulullah kata, ini pendapat aku saja, tidak ada wahyu dari langit. Kenapa? Menurut saya yang sudah biasa tahu cara berperang, ya Rasulullah, tempat ini bukan tempat yang strategik. Kenapa? Dalam perang kita perlu menguasai telaga air. Karena kita perlukan air. Sebelum musuh datang, sebaiknya kita cari telaga air. Menurut kamu di mana? Di sana ada telaga air, ya Rasulullah. Ayo kita berkemah. Dan Rasulullah mendengar. Ini menunjukkan bahawa Muhammad SAW as a man, kadang-kadang apa yang dilakukannya itu kurang tepat. Maka dibetulkan. Dan baginda SAW keduanya mendengar pandangan dari prebet nih. Rasulullah itu jenderal, bintangnya 7 barangkali, jenderal. Tapi kemudian ada seorang prebet mendatanginya dan memberikan idea-nya, opinionnya, pandangannya, diterima oleh Rasul. Nah, dalam soal-soal urusan dunyawiyah, Allah menyuruh baginda SAW tadi di dalam surah 3:159, wasyawirhum fil amri. Surah 3:159, wasyawirhum fil amri. Dan consult, bermusyawaratlah kamu dengan sahabat-sahabat kamu dalam urusan-urusan dunia, misalnya peperangan. Subhanallah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri. Demikian juga ciri tanda suatu masyarakat itu masyarakat mukmin. Anda rujuk surah 42 ayat 38. Allahu Akbar. Salah satu tanda satu masyarakat itu, masyarakat mukmin, ialah masyarakat yang selalu membincangkan urusan mereka dengan cara selalu bermusyawarat. Ada tak? 42:38. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah. Yang ketiga apa? Itu dia, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan-urusan mereka, dalam urusan dunyawiyah, selalu mereka putuskan dengan cara bermusyawarah. Allahu Akbar. Nama surah itu pun surah Asy-Syura, surah musyawarat kan. Ayo bermusyawarat dalam perkara-perkara
yang tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis, dan urusan-urusan duniawiyah. Okey, itu silakan dimusyawaratkan. Alhamdulillah ini sudah menjadi lumrah bagi orang-orang mukminin selalu bermusyawarat. Dan dalam musyawarat harus sebagai tahu apa dia isu yang akan dibincangkan. Kemudian ahli musyawarat semuanya bagi peluang untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Okey, dan jangan pula memaksakan pandangannya untuk diterima oleh orang lain. Keduanya, jangan pula dia merendahkan pandangan orang lain yang dia tidak setujui. Tapi sebaliknya seluruh pandangan itu digoreng. Ya? Di orang Indonesia kata digodok. Digodok-godok. Orang Jawa kata digodok. Maknanya digoreng, dicampur semuanya, lalu mana? Keluarkanlah dari perbincangan itu satu keputusan secara aklamasi. Oke, kalau satu keputusan dibuat melalui musyawarat, dia tidak akan ada orang yang perlu disalahkan, karena itu diambil keputusan secara bersama majoriti, dan semuanya ikut bertanggungjawab. Bila seandainya hasil daripada musyawarat itu diridhai oleh Allah, maka semua orang yang bermusyawarat dapat pahala pada Allah, daripada Allah. Maka setelah mengambil keputusan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tengok di hujung ayat surah 3 159 tadi kan, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya ilahi, betapa lengkapnya agama ini, selalu memberikan panduan, memandu kita dalam urusan-urusan hidup kita. Ya ilahi, alhamdulillah kita menjadi orang mukminin yang ada mau'izah. Maka sekali lagi, pengajaran-pengajaran dari Allah, nasihat-nasihat ini mesti dihafalkan. Usahakanlah untuk hafal. Dan memang sebaik-baik masa untuk menghafal, kata para ulama, ialah sebelum kita aqil baligh. Itu memang yang terbaik. Itu yang terbaik. Okay. Okay. Bukan berarti anda yang sudah hafal anda tinggalkan, tak. Teruskan saja menurut kemampuan kita. Yang terbaik begitu. Kata orang Arab, pepatah Arab, at-ta'allum fi as-sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Belajar di masa kecil, belajar semasa kecil itu seperti melukis di atas batu. Dia berkesan, tampak batu, lama dia hilangnya. Wa ta'allum fil kibar, dan belajar semasa sudah lansia ini seperti melukis di atas air. Okey, subhanallah. Okay. Supaya tidak lalu buat bendungan, buat benteng. Fa'ala kulli hal, cobalah kita mencoba untuk menghafal. Sebenarnya bagi pandangan saya, mungkin saya salah. Apa yang ada di minda kita, kita punya mindset, kita punya world view, kita punya paradigm shift yang ada hari ini, sedikit sebanyak dia ialah pengaruh masa kita kecil. Betul tak? Apa yang kita tahu itulah yang keluar di mulut, yang keluar di minda kita, yang kita lakukan. Nah, kalau orang itu dia stuck dengan apa yang ada, dia tidak akan ke mana. Tapi jadilah orang yang selalu ingin meningkatkan mutu, ingin mengadakan perubahan, ziyadatul ilmi. Kalau ada orang macam ini, dia akan sentiasa bertambah ilmunya dan dia akan menjadi orang yang sangat fleksibel. Tapi kalau dengan yang lama saja, itu yang tidak akan ke mana. Kadang-kadang emosi dan menyalahkan orang lain, bila tidak sesuai dengan apa yang ada pada dia. Padahal sebenarnya di sana mungkin ada pilihan-pilihan yang lain. Di dalam saya difahamkan, dalam perubatan, kalau seseorang sakit jumpa dengan dokter, dapat nasihat daripada dokter, terima kasih dokter atas nasihatnya, tapi kami akan mencari second opinion. Betul? Bahkan mungkin third opinion. Kenapa dalam urusan agama orang tidak menggunakan kaedah itu? I tak mau dengar apa-apa. Dari kecil turun-temurun, I buat ni aja. Itulah. Jadi madhab turun-temurun. Dia tidak akan ke mana orang macam ini. Dia sendiri sudah block. Tapi kalau orangnya open minded, orang yang talibul ilmi, suka kepada ilmu, dia akan mencari second opinion, third opinion, dan akhirnya dia akan masuk dalam kelompok ulul albab, bukan ulul lembab, ulul albab. Dan orang yang ulul albab ini dipuji oleh Allah di dalam surah berapa? Anda ni banyak lupa dah ingat.
Surah 39 ayat 17 dan 18 ya. Subhanallah ya. Bukan lupa tapi tak ingat, itu aja ya. Nah, di hujung ayat yang ke-17 surah 39. Nah, surah 39 surah Az-Zumar ayat 17. Az-Zumar 17 18. Wa basyir ibadi. Hujung ayat. Wa basyir ibadi. Ya Muhammad, sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku. Hambamu yang macam mana ya Allah? Alladzina yastami'una al-qaul. Tengok. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Tengok. Siapa mereka yang patut diberi berita gembira ya Allah? Yaitu hamba-hambaku yang suka yastami'una al-qaul. Suka mendengar pandangan-pandangan. Okey, idea-idea. Okey? Perkataan-perkataan. Maknanya selalu mendatangi majlis-majlis ilmu. Suka akan ilmu. Anda perhatikan kalimah yastami'un. Suka mendengar ilmu. Orang kalau sudah dia buka mindanya, buka telinganya, mindanya, dia akan menjadi orang yang sangat fleksibel and very wide dia punya pemikiran. Orang yang sangat bijak nanti. Yastami'un, dan kalimah yastami'un dalam bentuk present and future verb menunjukkan apa? Berterusan. Mencari ilmu itu tidak ada pencennya. Pencen itu hanya kerja dari kerajaan atau dari pesawat, daripada swasta. Sedangkan menuntut ilmu tak ada pencennya. Menuntut ilmu daripada alam buayan hingga liang lahat. Maksudnya itu berterusan dari alam buayan terus sampai liang lahat. Bukan hanya waktu di atas buayan dan masuk lahat. Di tengah-tengah tak belajar, itu salah. Jangan salah faham. Menuntut ilmu waktu hanya di buayan saja. Okey. Buayan laju hingga cucuk atap. Belum tumbuh gigi sudah tahu baca kitab. Pas baca kitab dia pun tak baca lagi. Dan nanti menjelang masuk liang lahat. Gigi sudah gugur sekarang ini. Okay? Baru nak baca kitab. Mungkin too late. Continuous, berterusan. Tidak ada limitnya. Menuntut ilmu itu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tullabul ilm. Dan Nabi SAW sangat menyukai kalau ada para sahabat yang datang kepada baginda. Ahlan wa sahlan bi talibin ilmi. Subhanallah. Ya marhaban. Selamat datang kepada penuntut ilmu. Dan Nabi sangat gembira. Karena dengan ilmu itu seseorang akan benar perkataannya dan perbuatannya. Dan ilmu itu akan memberi manfaat. Kalau anda ada ilmu, anda laksanakan, sebab al-ilmu yadullu 'ala al-amal. Ilmu membawa kepada amalan. Lalu anda share ilmu itu dengan orang lain. Subhanallah. Bukankah Nabi sudah menyebutkan kalau seorang meninggal dunia berhenti semua aktivitinya melainkan 3. Salah satunya ialah ilmu yang demi manfaat. Subhanallah. Kalau anda ada uang 100 ringgit, taib, katakanlah ilmu itu berupa uang, anda ajarkan pada orang. Anda punya murid berapa orang? 10 orang. Taib, 10 orang murid anda itu mengajar lagi, punya 10 mau lagi murid, punya 10 lagi murid. Subhanallah. Berlipat kali ganda. Seolah-olah anda sedang buat investment. Dan terus mencetak uang itu, mencetak. Dan anda tidak perlu bekerja keras lagi. Anda tinggal memungut saja hasilnya. Bukankah itu sistem malam? Ya, malam MLM. Ya, ini multi level marketing. Ya, sebab multi level selalu datangnya after maghrib ya. Jika tidak pernah siang hari. Taib. Jadi di itu, subhanallahil karim. Anda sudah mati. Dia sudah mati, tetapi pahala dari ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain mengalir deras seperti aliran air sungai. Tidak. Ilmu apa saja selama ilmu itu memberi manfaat. Jangan ilmu untuk menipu, ilmu juga. Okey, aku ajarkan engkau bagaimana nak menipu lembaga hasil dalam negeri. Itu ilmu juga, tapi itu haram. Aku ajarkan engkau macam mana nak menipu pelanggan. Ilmu juga, tapi haram. Ilmu yang halal, ilmu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu al-haqqa. Bukan ilmu ni banyak ilmu ya. Tapi biarlah ilmu yang nafi', bukan yang tidak nafi'. Ilmu yang hak, bukan ilmu yang batil. Sebab ada orang juga belajar ilmu-ilmu yang lain. Ilmu teologi umpamanya, orang-orang Kristen mempelajari teologi. Maka itu ilmu juga kan?
Tapi ataupun ilmu filosofi whatever lah ilmu. Tetapi itu tidak memberi manfaat. Bilalah kita cari ilmu yang nafi'. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Dalam hadis yang lain, Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Salah satunya min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dari surah 39 ayat 17 tadi ayat 18, berdoalah kepada Allah. Dari ayat ini Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah saya salah seorang di antara orang-orang yang suka mendengar nasihat, pengajaran, mau'izah, kemudian mereka mengikuti yang terbaik. Fayattabi'una ahsanah. Apa yang terbaik itu? Yang selari dengan ajaran Islam, dengan syariat. Jadi orang macam ini dia tidak akan ta'assub kepada pembicara siapa yang berbicara, tapi dia ta'assub pada apa yang dibincangkan dalilnya. Maka orang itu subhanallah, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Allahumma hdina, ya Allah berikanlah hidayahmu kepada kami. yakni dalam berupa ilmu yang bermanfaat. Wa ulaika hum, dan mereka itu adalah ulul albab. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah seorang di antara mereka. Allahumma amin. Ini adalah nikmat dari Allah. Maka sekali lagi, siapa yang akan mengubah? Ya diri kita. Ba'dallah Subhanahu wa taala. Mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang muhibban lil ilmi, suka akan ilmu. Okey? Nah, kalau kita suka akan ilmu, Masya Allah, nikmat besar. Akan mendatangi, akan membaca, menghafal, discussion dengan rakan-rakan, bahkan membeli reference-reference. Dan you will spend your money untuk beli reference ni dengan mudah saja. Dan kalau anda beli buku, sebenarnya anda sedang melakukan infak fi sabilillah. Dan Allah berjanji dalam surah 8 ayat 60, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Maka itu jangan kedekut. Kalau suruh beli buku, jangan merungut. Beli saja. Berapa harganya Safwan? RM24. Oke, murah, alhamdulillah. Tudung saya RM124. Jadi sudah. Dan kalau tudung Ariano itu kan, subhanallah, sampai RM128, diskon RM4. Ini buku RM24, subhanallah. Padahal bukan satu tudung itu. Baik, coba tengok. Beli buku. Jangan merasa rugi. Sebabnya kenapa? Anda telah menginfakkan sebagian harta anda fi sabilillah untuk ilmu. Di tengah-tengah ayat tadi, surah 8 ayat 60, cari di tengah-tengah ayat, wa ma tunfiqu. Ada tak? Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa saja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, niscaya Allah akan membalas, mencukupinya, balasan yang mencukup, dan kamu tidak akan dirugikan. Ayo gunakan, sebab nanti Allah akan bertanya harta kita. Coba kita bertanya, adakah di dalam harta kita itu kita hubungkan harta itu dengan Allah, hubungkan harta dengan akhirat, hubungkan harta itu dengan investment di bank of akhirat? Selalu kita bertanya, berapalah yang kita gunakan? Bandingkan untuk juadah sekian, untuk ibadah sekian. Mana lebih banyak, juadah ke atau ibadah? Okey? Kita harus ini punya perbandingan. Coba harta kita akan ditanya oleh Allah. Beli buku. First step ialah beli buku. Allah telah menganugerahkan kepada ulama kita terdahulu. Mereka mengumpulkan dalil-dalil. Ada pula orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah kemampuan berbahasa itu dan mereka menerjemahkan. Subhanallah, kita tinggal membeli saja. First step membeli. Second step tentu lepas membeli nanti anda akan membaca, akan merujuk. Bukan berarti mungkin page by page itu adalah sangat baik, tapi at least kalau anda mendengar daripada orang lain, anda catat, balik ke rumah, anda boleh buka, ada reference. Bukan begitu? Sekurang-kurangnya kalau anda letakkan buku itu di ruang tetamu, tetamu anda tak akan berani cakap. Tamu pun diam.
Engkau biasanya talkative, kenapa engkau diam aja? Aku tengok banyak betul buku engkau. Ngeri dia. Tak berani dia cakap. Subhanallah, buku ni. Kan tebal-tebal begitu. Padahal tuan punya buku pun belum buka. Display only, dia kata. Subhanallah. Subhanallah. Tetapi percayalah, environment itu, kalau ada buku, that book akan mempengaruhi kita. Anda duduk saja di situ, biiznillah, Anda akan ambil salah satunya, akan baca. Subhanallahil karim, ya. Oke, itu saya memang berusaha untuk punya library, sekecil manapun juga. Masuk saja library, dia mau tidak mau akan duduk di situ, pasti akan baca. Selalu ditegur, oleh orang rumah, kerana di meja itu berantakan. Dia kata, kemaskanlah buku itu. Kalau dikemaskan, itu kedai buku. Ini library. Kedai buku, iyalah kemas. Ini library, woi. Kan? Hanya. Dan saya bagi warning. Kalau masuk ke sini, don't touch anything. Sebab kalau you pindahkan, saya jadi bingung. Because kadang-kadang I know di mana saya letakkan buku itu. Saya akan tahu di mana bukunya. Bila ada saja orang mengambil, saya kata, ya Allah, siapa nih yang masuk ke sini? Letakkan di mana buku itu? Dia kata, tak ada yang mengaku. Jangan tak aku, I tahu. Saya kenapa hari-hari di situ? Saya tengok, saya record dengan mata ini. Buku apa, tahu. Ya, kalau nak dicari buku apa judulnya, okey, saya akan cari. Oh, warna bukunya ini. So, boleh pick up insyaAllah dalam masa yang cepat. Karena hari-hari di situ. Kadang-kadang tidur di situ. Kadang-kadang tidur di atas meja tu. Bukan di atas meja, kepala di meja. Bukunya terbuka, mata saya tertutup. Subhanallahil karim. Jadi sukakanlah untuk membaca. Saya tidak merasa merugi. Okay, if we spend for the cause of Allah, insyaAllah ta'ala, kalau dah meninggal dunia pun boleh diwakafkan pada orang lain biiznillah. Dan kalau lebih, ada rezeki lebih, beli buku bukan 1 kopi, 2-3 kopi. Kemudian Anda sedekah jariyah kepada mereka yang tidak mampu. Subhanallahi ta'ala. Itu adalah kebaikan. Anda sudah menunjukkan orang kepada kebaikan. Anda sudah melakukan dakwah. Anda sudah menyebarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sudah memasukkan diri Anda dalam kelompok orang-orang yang menegakkan agama Allah. Kunu ansarallah. Dengan cara macam itu, setiap orang ada kemampuan. Ada yang dengan tenaga, ada dengan ilmu, ada dengan harta, ada dengan masa, everything. Ayo kita gunakan ilmu, hidup kita benar-benar untuk Allah. Anda dan saya hari-hari berikrar depan Allah. Wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Betul? Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Coba nilai. Sudahkah ya Allah, hidup saya ini untuk semuanya untukmu? Okey? Anda merenung sendiri, bertanya. Wahai hidupku, wahai badan, sudahkah engkau ini aku gunakan untuk meniti jalan Allah, untuk memperjuangkan agama Allah? Sudah berapa banyak uang yang saya gunakan untuk menegakkan agama Allah? Setiap orang bertanya. Bulan Ramadan bagi saya ada peluang yang terbaik untuk kita merenung, melakukan muhasabah. Sebelum Allah bertanya, baik kita bertanya. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sahabat saya semalam meninggal dunia. Di sahabat kami sama-sama di pondok 6 years. Dia daripada Pekanbaru. Kami masuk IJN waktu itu sama-sama. Saya masuk waktu sekejap dan dia pun juga di situ. Dikompilasi antara kidney dengan jantung. Dia semalam meninggal pukul 10 pagi. So, dan ramai berita kawan-kawan dari sana. Rahimahullah. Kawan yang sama-sama. Dan kalau kami ke Riau, dia lah yang subhanallah sibuk melayan kita orang. Alhamdulillah banyak kebaikan ya. Dia banyak support beberapa pondok kawan-kawan yang ada di Sumatera di situ. Subhanallah. Dia tak sampai usianya ke bulan Ramadan. Allah itu ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan bila sampai pada bulan Ramadan, bukan sekadar ada dalam bulan Ramadan, tapi we have to spend that opportunity as good as possible. Because all kind of good deed will be multiplied by Allah pada bulan Ramadan ini. Ramadan syahrul ibadah.
Okey, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Okey, selalulah berada di atas sejadah. Jangan macam dadah. Okey. Hidup, masya-Allah. Haramzadah macam itu. Wa na'iyadu billah. Baik. Ayo, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke sana untuk meningkatkan kefahaman kita tentang ilmu agama yang disebut tafaqquh fid din. May yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Kama qala Rasulullah dalam hadis 40 Nawawi. Barang siapa yang dikehendaki ada kebaikan pada orang itu, maka Allah memberinya kefahaman yang mendalam tentang agama. Bulan Ramadan jangan berhenti menuntut ilmu. Teruskan. Kerana itu ibadah yang sangat digalakkan, Subhanallah. Kemudian satu lagi hadis kalau sempatlah. Sempat ke atau sempit ni? Sempat ya. Anda belum semput ya? Alhamdulillah. Kita baca terjemahan insya-Allah hadisnya panjang ni. Dari Amr ibni Al-Ahwas Al-Jushammi radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi SAW bersabda pada waktu haji wada'. Di sini yakni khutbah Nabi ketika itu, Nabi SAW berada di Arafah. Khutbah wada' di Arafah pada haji wada'. Dan Rasulullah SAW tiba di Makkah dari Madinah pada 4 hari bulan Dzulhijjah, yaitu pada hari Ahad. Kemudian Nabi SAW tinggal di Makkah hingga hari Kamis pagi, yaitu 8 hari bulan Dzulhijjah. Datang hari Ahad, tiba di Makkah hari Ahad pada 4 hari bulan Dzulhijjah, tinggal hingga hari Kamis. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Okay, Kamis pagi di waktu duha Nabi SAW bergerak menuju ke Mina. Pergi ke Mina pada 8 Dzulhijjah. Okay, dari waktu duha. Setibanya di Madinah, baginda SAW menunaikan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, dan mengqasar salat-salat yang 4 rakaat. Salat zuhur pada waktunya 2 rakaat, asar pada waktunya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya pada waktunya 2 rakaat, dan kemudian subuh. Lepas subuh di waktu duha, baginda SAW bergerak menuju ke sebelum sampai ke Arafah, Nabi ke Wadi Namirah. Berhenti di situ di Wadi Namirah yang sekarang ada masjid di situ. Kemudian Nabi SAW apabila zawal memberikan khutbah di hadapan para jamaah ataupun para sahabat, dan Nabi SAW di antara khutbahnya ialah ini, dia dalam hadisnya Nabi memberikan wasiat kepada para sahabat supaya mereka menjaga kaum wanita. Kata Nabi SAW, setelah Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya, dan setelah memperingatkan dan menasihati. Nah, di dalam khutbah mesti diawali dengan tahmid. Tahmid, memuji Allah, dan salawat kepada Nabi SAW. Salah satu di antara syarat khutbah ialah bertahmid, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi SAW, dan membaca salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran, dan memberi nasihat kepada umat sesuai dengan keadaan. Itu ciri khutbah. Dalam khutbah apapun juga ya. Apa dia nasihatnya? Kata Nabi SAW, ala, ingatlah kamu sekalian, wastausu bin nisa'i khaira, berpesan-pesanlah terhadap wanita itu dengan baik. Wastausu, meminta nasihat atau memberi nasihat, saling at-tawasi, memberikan tausiah, nasihat tentang wanita, khaira, dengan baik. Subhanallahil karim. Permulaan ataupun isi daripada khutbah Nabi antara lain ialah mengangkat darjat wanita. Sebelum ada Kementerian Hal Ehwal Wanita, Nabi sudah mengingatkan supaya memberi perhatian dan memberikan nasihat kepada wanita secara baik. Kenapa? Kerana mereka adalah seperti tawanan-tawanan di sisimu. Wanita ini diumpamakan oleh Nabi SAW sebagaimana seorang tawanan. Suami itu yang menawan. Maksudnya lah bukannya seperti tawanan literally, tapi maknanya di bawah kawalan dan jagaan suami. Ini maksudnya di situ ya, bukan tidak diberikan hak apa-apa. Kamu tidak memiliki sesuatu pun dari mereka selain daripada itu. Selain daripada apa? Melayan istri kamu, menjaga dirinya dan harta suaminya, serta mencari kepuasan dengannya. Wahai kamu di sini ialah kaum lelaki, suami-suami, tidak memiliki sesuatu pun dari mereka selain daripada itu.
Subhanallahil karim, sebagai tawanan. Kamu tidak memilikinya selain daripada itu. Hak kamu. Apa dia kemudian selanjutnya? Okay. Yakni dia sebagai isteri kamu, dia kemudian menjaga harta kamu, menjalankan kewajibannya, dan berikanlah haknya. Okay. Kamu sebagai pemimpin rumah tangga, okay, tidak memiliki selain daripada ia sebagai isteri kamu, yang dia pun ada kewajiban dan haknya. Kecuali jika mereka melakukan perbuatan fahisyah seperti nusyuz, membangkang terhadap suami. Okey, nusyuz umpamanya. Fahisyah di sini maknanya isyanuz zauj, disobedient terhadap suami dalam perkara yang ma'ruf. Okey? Kecualilah itu. Dan sebenarnya nusyuz bukan hanya berlaku daripada seorang isteri. Dan nusyuz pun boleh berlaku dari seorang suami. Okey, nusyuz itu. Yani maknanya isyanuz zauj. Ya, dia disobedient terhadap suami ataupun terhadap isteri. Ini kerana di dalam surah An-Nisa, ya, Allah ada berfirman pada surah An-Nisa ayat yang ke-34. Surah An-Nisa ayat 34. Cari firman Allah, fa in ata'nakum. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Terjemahannya apa? Dan jika mereka mentaati kamu, betul? Maka janganlah jangan kamu mencari-cari hilah dan jalan untuk menyusahkan isteri kamu. Fa in ata'nakum, jika mereka mentaati kamu dalam perkara yang ma'ruf, jangan dicari-cari kesalahannya. Okey? Sehingga untuk apa? Menjustifikasi kamu mengamuk umpamanya. Tidak boleh begitu. Okey? Dia sudah melaksanakan kewajibannya dan berikanlah haknya. Kecuali dia melakukan perbuatan fahisyah yang sangat jelas. Fahisyahnya sangat jelas. Bukan kerana berita yang diterima oleh kamu dari orang lain, dari pihak ketiga. Tak. Mungkin saja ada pihak ketiga menyampaikan berita tentang isteri kamu ataupun suami kamu, maka hendaknya mesti kamu berlaku adil. Fatabayyanu. Hendaknya kamu selidik dahulu, selidik dahulu. Maka apabila mereka berbuat begitu, kalaulah nyata setelah kamu membuat penyelidikan, bertanya ke sana kemari, ternyata memang benar dia melakukan fahisyah, maka ada beberapa cara pendekatan yang patut kamu lakukan. Yang pertama, jauhi mereka dari tempat tidur. Maknanya tempat tidurnya berasingan. Satu di atas, satu di bawah. Ini di bilik atas, bilik bawah. Berasingan. Ini ada tarbiyah. Ini cara yang pertama. Dengan tujuan dari memberi kesan, ya. Baik. Kemudian keduanya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berat. Sebenarnya di dalam Al-Quran, ya, ada tiga sebetulnya nasihat ini. Yang pertama ialah berikan dia nasihat. Mau'izah. Tausiyah. Ingatkan dia, okey? Mungkin dia lupa, mungkin dalam melakukan kesalahan itu. Nah, setelah dinasihati, perhatikan apakah nasihat itu ada kesan atau tidak. Jika sekiranya tidak ada kesan, barulah tidur berasingan. Maknanya tetap masih di dalam bilik ataupun dalam rumah. Maksud berasingan itu. Jangan di luar rumah. Okey, istrinya di dalam, dia di atas bumbung. Tak boleh. Misalnya, tidur di atas bumbung buat apa? Nanti mimpi jatuh di atas bumbung kan kacau. Jadi biarlah di dalam. Yang berasingan. Baik, itu cara yang kedua. Jika sekiranya tidak memberi kesan juga, barulah yang ini kamu pukul. Tetapi ghairu mubarrah. Okey? Jangan kamu memukul yang mencederakan. Subhanallahil karim. Tadi di dalam surah An-Nisa 34 itu kan. Jangan sampai kamu memukul dengan mencederakan. Bahkan Nabi SAW memberitahukan kepada kita cara memukulnya pun, yakni bahagian mana yang patut dipukulnya itu. Okey? Yaitu selain daripada wajah. Jangan pukul wajah. Dan ghairu mubarrih, bukan tujuannya untuk mendera, untuk mencederakan, tidak. Janganlah kamu wahai suami menjadi dera man. Ingat? Kebetulan nama pun Deraman. Nama pun. Okey.
Orang Kelantan. Orang Kelantan namanya Derame. Sebetulnya Abdul Rahman namanya. Jadi Deramen pula. Jangan sampai begitu. Allahu Akbar. Suka mendera dia. Kalau dia mendera, hubungi 991 kan 94 saya tak pasti. Fa'ala kulli hal, jangan memukul wajahnya. Pukullah bahagian badan yang lain dan tidak bermaksud untuk menyakitinya, tetapi tujuannya untuk mentarbiyah. Kenapa wajah? Karena wajah adalah lambang kemuliaan seorang manusia. Lambang kemuliaan seorang manusia, maka muliakanlah. Jangan dicederakan. Maka orang-orang yang memukul wajah adalah bukan orang-orang muslim yang baik, orang yang jahat. Na'udzubillah di masyarakat kita. Orang-orang jahat kalau dia mengamuk, dia ambil susu getah, ya, asid, dan kena mukanya. Kenapa tidak dikenakan bahagian badan yang lain? Ya Allah, selalu berulang duka cita saya kalau melihat gambar macam itu. Apa yang berlaku dengan masyarakat kita? Dan minta maaf ya, ramai di antara mereka orang muslim yang melakukan. Very sad. Very sad. Dan ini perlu pihak-pihak yang punya authority mengambil inisiatif untuk mencegah perbuatan ini. Itu syaitan, perbuatan semacam itu. Islam sangat memuliakan manusia, sangat memuliakan wanita, dan memuliakan wajah adalah cerminan seseorang. Jangan kamu yang dilukakan wajah. Karena seseorang manusia akan dilihat dari wajahnya pertama kali. Kalau dia menghadap ke sana, kita pun tak kenal siapa dia. Sebab mungkin badannya saiznya sama aja dengan orang lain. Tapi look like him, but not like him lah. Sound like sound, tapi not him. Barangkali, maka wajah sangat penting dan mesti jelas. Oleh itu jangan kamu pukul. Bukankah Rasulullah mengajar kepada kita hak asasi manusia? Sebelum orang barat sibuk untuk menghormati kaum wanita khususnya dan manusia amnya, Islam telah meletakkan asasnya. Tetap harus, dan menyakiti yang dilarang bukan hanya fisikal, termasuk tidak boleh menyakiti dari sudut mentally, tidak boleh. Bahkan tidak boleh pula, kalau pada hadis berikutnya nanti, jangan kamu wala taqabbih. Tengok hadis berikutnya itu, wala tadribil wajha, jangan kamu memukul wajahnya, dan jangan pula kamu mencaci dan menjelekkannya, baik dirinya atau keluarganya. Jangan menyakiti keturunannya, keluarganya, tidak boleh. Itu kan mentally punya torturing. Tidak boleh. Kemuliaan manusia itu, subhanallahil karim, tidak boleh diusik. Karena kemuliaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam, dalam surah 17 ayat 70. Dalam surah 17 ayat 70, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya telah kami muliakan Bani Adam. Maka jangan kamu hinakan. Walaqad karramna, dan kemuliaan itu dalam bentuk fisikal, part of our physical ialah wajah. Wajah inilah yang akan dikenali seseorang. Jangan kamu conteng. Kadang-kadang dalam bahasa kita pun dia menconteng arang di mana? Di muka. Kalau di punggung tak apa kan? Orang tak akan marah. Kalau conteng punggung dia tak akan marah. Tapi menconteng arang di muka. Sebenarnya ada bangsa-bangsa tertentu yang memang suka menconteng mukanya. Tengok di Afrika, di mana orang-orang yang aborigin, dan memang sengaja. Hanya kita aja yang tak mau kena conteng. Dia orang malah justru kena conteng. Itu adat lah. Tapi maknanya marwah, bukan begitu? Marwah. Kalau orang nak ambil gambar pun, mesti kan muka kan, apalagi kalau untuk IC, untuk segala macam, mesti muka. Jarang orang ambil gambar sebelah mana? Belakang saja. Dia berfos. Ambil belakang aja buat apa? Tidak mungkin. Ataupun tolong ambil gambar kaki saja. Tak ada. Ada orang boleh dikenal melalui kakinya? Tidak. Selalunya wajah. Kalau kita turun di airport mana-mana pun, kan ada satu alat tengok kita. Mesti yang dia fokuskan muka ke ataupun kaki? Muka. Muka yang jadi fokus.
So dari situlah orang kadang-kadang kalau orang jahat dia akan buat mask, ya kan? Letakkan mask pun di mana? Pasti di muka. Tak pernah saya tengok orang letakkan mask di tempat yang lainnya. Hanya di muka. Maka itu jangan kamu sentuh itu. Ya Allah, ya Karim. Maksudnya apa? Ketika kamu marah, jangan melampaui batas. Kawal emosi. Subhanallah, kama qala Rasulullah, laisal qawiyyu, bukanlah orang yang kuat itu orang yang dapat menumbangkan orang lain dengan satu pukulan, tapi orang yang kuat ialah orang yang dapat mengawal amarahnya dan hawanya. Subhanallahil karim. Maka tadi diajar sebelum ini, kalau kamu tak suka bahagian yang itu, kamu suka yang lain. Ya, kalau perlu pun marah, tetap marahnya pun ikut Islamic standard, sehingga kamu tidak boleh memukul kecuali badannya selain pada mukanya. Okay? Dan usahakan kalau boleh hatta badannya pun kalau boleh jangan dipukul. Pukullah meja ke tak apalah, pintu pun boleh digantilah. Pintu sampai rasa buam tak apalah. Okay, boleh ditukar. Okay? Subhanallahil karim. Jadi sekali lagi bahawa agama ini mengajar kita untuk mampu mengendalikan emosi, ya. Subhanallahil karim. Jika mereka telah taat kepada kamu, maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk menganiaya. Tadi surah 434. Ingatlah bahwa kamu mempunyai hak atas istri kamu dan istri kamu juga mempunyai hak atas kamu. Perlu ingat, hak tidak boleh diasingkan dari kewajiban. Tunaikan kewajiban dahulu, baru ada haknya. Kalau istri kamu sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri kepada kamu, yakni suami, maka sekarang giliran kamu, wahai suami, memberi hak ke atas istri kamu. Begitu sebaliknya. Jadi kewajiban lebih dahulu, baru hak. Rasulullah bertanya kalau tak salah kepada Mu'adz, ya Mu'adz, kamu tahu tak ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah ke atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Dan apa hak para hambanya kepada Allah dalam hadis 40 Nawawi. Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Hak Allah kepada hamba-hambanya ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu adalah hak Allah dan kewajiban kita. Kewajiban kita ialah ibadatullah wahdahu la syarikalah. Okey? Dan apa dia hak seorang hamba? Apabila si hamba sudah menunaikan kewajiban, yaitu mentaati dan menyembah Allah, baru dia dapat hak. Apa haknya? Supaya Allah tidak mengazabnya. Okey, alla yu'adzibahu, agar Allah tidak mengazabnya. Yang ini memasukkan ke dalam syurganya birahmatihi. Jadi dahulukan kewajiban baru hak. Tapi kadang-kadang masyarakat kita pada amnya selalu yang dituntut apa? Hak aja kan? Kami akan menuntut hak kami. Apa kewajiban anda? Sudah itu dibuat atau belum? Kerja dahulu baru dapat gaji. Kerja itu adalah kewajiban dan gaji itu hak. Bukan begitu? Saya masih ingat di satu kementerian dahulu, KSU-nya waktu itu perempuan. Saya dijemput untuk mereka bagi topik kepada saya, hak-hak wanita dalam Islam. Kemudian saya tukar kewajiban wanita dalam Islam. Setelah itu saya tidak dijemput lagi. Okey? Karena dia kata kami nak tahu hak. Saya kata kewajiban dahulu. Kewajiban wanita dalam Islam, kewajiban kepada Tuhannya, kepada nabinya, kepada dirinya, kepada keluarganya. Okey? Kepada ibu bapanya, adik beradirnya, kepada suami, anak dan semuanya. Terus sebutkan. Lepas itu terima kasihlah. Dia orang tak suka kerana nak menuntut hak. Sementara kewajiban anda sudah dibuat atau belum? Mereka pun diam, merungut. Masih ingat saja. Mereka nak hak, kewajiban dahulu. Setelah itu inilah hak anda. Barulah ceria. Ya apa dia? Baru. Tadi tu anda tidak akan mendapatkan hak sebelum anda menunaikan kewajiban. Itu tidak boleh diasingkan. Kewajiban kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kewajiban kita dan itu hak Allah. Lalu apa hak kita? Ihdinas siratal mustaqim. Itu hak kita dan kewajiban Allah.
Subhanallah. Surah Al-Fatihah sudah mengajar kita seperti itu. Baik. Kemudian setelah itu ya, masing-masinglah tunaikan kewajibannya dan haknya masing-masing. Maka hak kamu atas mereka apa dia? Tidak boleh memasukkan ke dalam bilik-bilik kamu ke sesiapa saja orang yang tidak kamu sukai. Nah itu ya. Ini kata kiasan ya. Kata kiasan maksudnya yakni tidak boleh siapa saja, jangankan orang lain yang bukan mahramnya. Tidak boleh masuk ke dalam rumahnya. Kalau misalnya ibu dan ayahnya sekalipun, jika suaminya berpesan jangan, aku tak boleh, dia masuk tak suka, maka seistri pun harus melaksanakannya. Mungkin diminta maaf ya. Mungkin ada jenis ibu yang kadang-kadang mengapi-apikan. Dia tidak mau tengok anaknya tu hidup berbahagia. Dia pula yang jealous. Boleh jadi begitu. Wal'iyadzubillah. Maka kepada jenis pada ibu atau ayah seperti itu, si suami masih bagi tahu kepada istrinya, saya tidak suka dia masuk rumah. Kenapa? Mungkin nanti ibu ataupun ayahnya akan merusak rumah tangga mereka. Kalau merusak tangga rumah tak mengapa, boleh diganti. Tapi kalau rumah tangga, sesungguhnya membina rumah tangga lebih susah daripada membina tangga rumah. Betul tak? Subhanallah, waspada. Kadang-kadang ada jenis orang, hatta kawan siapapun juga, adik-beradik sekalipun, kalau yang memang dia akan meracuninya, sebaiknya jangan masuk. Dan si istri, jangan kebetulan si istri merungut, takkan ibu dan ayah aku pun tidak boleh. Kalau kata suami tidak boleh, maka hendaknya jangan yakni melanggarnya. Karena suami mungkin mengetahui, tanya sebabnya apa. Mungkin saja dia akan tahu, atau mungkin dia tidak akan bagi tahu ataupun tidak. Selama ia tidak menyalahi syar'i. Jika sekiranya ada jenis yang macam itulah ya. Dan tidak boleh mempersilakan di dalam rumahnya kamu orang yang tidak kamu sukai, tak boleh. Okey? Dan pasti bagi tahu kepada suami ataupun istrinya, Dan Rasulullah pada satu ketika balik ke rumah kan, ada ditanya oleh Rasulullah, ini macam ada orang tadi, siapa dia? Rasulullah tidak suka kepada wanita itu. Kenapa? Wanita itu dikenal sebagai nammam. Dia suka bawa batu yang berapi itu. Dia suka membakar. Awas, hati-hati. Nanti akan mungkin menjejaskan nilai-nilai rumah tangga itu. Dan ingatlah, hak mereka atas kamu adalah engkau berbuat baik kepada mereka dalam makanan, minuman dan sebagainya. Diterangkan oleh hadis berikutnya. Kita sebut dulu hadis berikutnya ya. Apa dia hak mereka? Subhanallah, Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan hadis yang sebelum ini ya. Bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami ke atas suaminya? Salah satu karakter para sahabat, mereka selalu ingin mengetahui panduan dari Rasul dalam apa jua kehidupan mereka, termasuk kehidupan suami istri. Okey? Mereka selalu bertanya kepada Rasul. Dan bertanya adalah salah satu cara untuk menuntut ilmu. Maka dalam belajar mesti ada Q&A. Kita mesti ada suka bertanya kalau kita tidak tahu. Okey? Malu bertanya saat di jalan, apalagi kalau dalam majlis ilmu. Kalau malu bertanya nanti salah faham. Boleh jadi mungkin salah faham nanti disebarkan pada orang lagi. Okey, lagi akan salah faham. Maka bertanya, para sahabat selalu bertanya. Dan kemudian para sahabat ketika bertanya ilmu kepada Rasul bukan hanya untuk ilmu tapi untuk diamalkan. Banyak sekali kan di dalam Al-Quran kita pernah baca surah Al-Baqarah. Yas'alunaka an, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada kamu, mereka bertanya kepada kamu, mereka bertanya kepada kamu. Oke, maknanya cara belajar menuntut ilmu ialah mesti bertanya. Kalau orang bertanya jangan dihalang. Nah ini masyarakat kadang-kadang ada di tempat-tempat tertentu tak boleh bertanya. Siapa yang banyak tanya, maka lemahlah imannya. Tak. Okey? Nah semalam saya pun difahamkanlah di perkembangan malam tadi ada yang cerita kepada kami bahawa dia diajak oleh kawannya. Dia bertanyalah. Dia kononnya dalam perbicaraan si fulan itu berdoalah kepada Rasulullah, mintalah keampunan dari Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah berada di mana-mana. Confused saudara kita tu. Lalu bertanya, apa jawaban si fulan tadi? Inilah katanya, kalau orang sudah pandainya dia banyak bertanya. Dia pun tidak boleh orang bertanya. Di satu institusi yang sangat berpengaruh, tapi orang yang mengajarnya seperti itu.
Saya terperanjat, betul ke puan? Ya, saya panggil kawan saya seorang lagi. Saya kata kalau boleh coba rekodkan bila dia mengajar. Tapi kayaknya sekali aja lah. Dipanggil oleh kawan saya gitu. Di satu tempat ya. Yang subhanallah kita terperanjat mendengarnya. Karena tempat itu yang selama ini diminda kita sebagai tempat yang otoritatif dalam bidang agama. Tapi ternyata yang mengajarnya seperti itu. Minta keampunan daripada Rasulullah. Dan Rasulullah itu tidak mati, dia berada di mana-mana katanya. Ini ajaran apa? Luar biasa. Kemudian apa lagi haknya? Yang pertama, hendaknya kamu antut'imaha idza tu'imta. Kamu hendaknya memberi makan makanan yang kamu makan. Kedua, kamu memberinya pakaian yang kamu pakai. Ketiga, jangan memukul wajahnya. Keempat, jangan mencaci, menghina dan menjelek-jelekkannya, memburukkannya, baik itu dirinya, fizikalnya, atau marwahnya, atau keluarganya sekalipun. Okey, janganlah disebut suku dan bangsanya. Okey, jangan. Itu maknanya menghinakan dia. Ataupun engkau ni memang dasar keturunan ... jangan disebut. Tidak boleh begitu. Okey. Engkau ni memang keturunan ... Nanti kata isinya engkau pun ... kacau. Jangan begitu. Jangan menghinakan. Jangan sebut-sebut benda macam itu. Rasulullah marah kepada seorang sahabat yang berbalah dengan sahabat yang lain, kebetulan warna hitam. Dia kata, Yabnal Aswad. Wahai anak Pak Aswad. Bukan nama orang, hitam maksudnya. Anak Pak Hitam. Apa kata Rasulullah? Dalam diri kamu masih ada lagi karakter jahiliyah. Sebenarnya ialah sesuatu yang busuk dan bau, buanglah jauh-jauh. Kita semuanya adalah sama. Kemudian berikutnya apa lagi? Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah kamu berpisah dengannya kecuali di dalam rumah. Tidak boleh melakukan hijran atau meninggalkan si istri kecuali itu pun kena alasan-alasan syariat yang kuat ya. Tidak boleh menjauhkan istri kecuali di dalam rumahnya Yang ditetap di dalam tidak boleh. Yani suami umpamanya dia tidur di balkoni di luar. Tak boleh ya. Nanti dia kalau dia sesak nafas kan jadi masalah pula ya. Jadi biarlah tidur tetap di dalam rumah tapi berlainan barangkali katilnya ya. Yang satu menghadap ke barat, barangkali satu lagi hadap timur, tak apalah. Jangan sampai berpisah daripada luar rumah. Jadi inilah di antara hak-hak yakni istri kamu dan kewajiban kamu wahai suami, begitu sebaliknya kewajiban istri dan hak kamu. Dan memberikan pakaian tu maksudnya yang samalah, yakni yang sesuai dengan kamu. Dan satu lagi perlu diingat bahawa kewajiban menyara istri itu ada pada suami. Sekalipun istrinya orang kaya, mungkin si istri itu kaya kerana ayahnya atau ibunya meninggal, dia berapa dapat mempamanya harta pesakit, atau istrinya mungkin kerja dengan gajinya yang tinggi, si suami tetap berkewajiban menyara istrinya. Tidak boleh suami mengatakan gaji engkau lebih besar dari I, takkanlah I pula yang support you. Tak boleh. Tetap ingat dalam surah An-Nisa tadi ayat yang ke berapa? 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Okey, hak menyara isteri adalah ada pada suami. Okey? Barangkali lah saya selalu kadang-kadang saya joke dengan kawan-kawan masa nikah barangkali waktu pernikahan itu pengantin perempuan yang senyum sunyi waktu nikah lepas nikah pula suami yang menangis kerana dia harus menyediakan apa? Rumah lah, pakaian lah, makanannya dan lain sebagainya. Barangkali lah nak ditanyatakan bahawa suamilah yang punya hak dan berkewajiban untuk memberi saraan pada keluarga, dan suami tidak boleh menggunakan harta isteri walaupun single cent, unless kalau si isteri bagi. Kalau si isteri membantu suami, maka isteri itu dapat double reward. Taib. Dan boleh si isteri menuntut kepada suami jika suami berhutang, not the other way around. Nah itu caranya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Agak lebih masa yang untuk hari ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Tak sempat kita baca yakni kitab doa itu Terima kasih. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta